Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah saya sudah menemani adik-adik di MTSK ini selama 1 bulan dan hari ini merupakan pertemuan keempat ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah berpartisipasi mengerjakan tugas saya, menonton video saya. Itu merupakan nilai tersendiri bagi kalian yang mau bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dan saya juga masih menunggu respon dari beberapa murid yang masih tidak absen, tidak mengerjakan tugas, dan tidak mengerjakan ulangan harian. Toh nantinya kalau kalian bersungguh-sungguh itu nanti kalian sendiri yang akan memetik hasilnya. Jadi kalau kalian di sini bermalas-malasan ya nanti silahkan kalian terima sendiri akibatnya. Baik, langsung saja kita melanjutkan materi akidah akhlak ini. Pada pertemuan kali ini kita akan menuju bab 3. Ya, kita akan belajar mengenai tawakal dan ikhtiar. Nah, jadi keduanya ini merupakan berkesinambungan. Adanya tawakal, ada ikhtiar itu berkesinambungan. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari yang tawakal. Mungkin dari beberapa teman-teman di sini atau ada di sini sudah familiar dengan istilah tawakal. Nah, tapi sebenarnya apa sih tawakal itu? Nah, kita akan belajar di sini. Nah, secara bahasa sendiri tawakal itu bermakna bersandar atau berserah diri. Sedangkan secara istilah yaitu mempercayakan, memasrahkan dan menyerahkan kepada pihak lain. Dalam Islam sendiri kalau memasrahkan dan menyandarkan ini hanya kepada Allah. Nah, karena Allah itu Tuhan kita. Sedangkan menurut Imam Ghazali sendiri yang menyampaikan bahwasanya tawakal merupakan menyandarkan diri kepada Allah dalam menghadapi segala kepentingan, teguh hati ketika ditimpa musibah dengan jiwa dan hati yang tenang dan tenteram. Nah, adik-adik bisa dilihat mengenai tawakal ini ya dalam Quran surat Al-Imran ayat 122, Ibrahim ayat 11, Al-Furqan ayat 58 dan Al-Maidah ayat 11. Nah, semua ini ada di LKS. Silahkan dibuka sambil dipahami, dicermati ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke syarat tawakal. Nah, yang pertama, bertawakal kepada Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya Tuhan kita itu Allah. Kalau kita orang Islam itu mempercayai adanya Allah. Berarti kita hanya boleh berpasrah diri, menyandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada dukun atau kepada setan ataupun iblis. Yang kedua, berkeyakinan bahwa Allah mewujudkan semua permintaan. Jadi sebenarnya semua doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tiga hal atau tiga yang menjadi catatan. Yang pertama, doa kita itu dikabulkan dalam bentuk lain, doa kita itu dikabulkan atau akan dikabulkan tapi masih ditangguhkan, dan yang ketiga itu doa kita dikabulkan sebagai bentuk pahala. Jadi kalau teman-teman atau adik-adik di sini berdoa kok belum dikabulkan, kalian berhusnudzon saja. Oh, berarti dosa saya masih banyak, saya harus banyak memperbaiki. Yang ketiga, ada tidak putus asa dan patah hati dalam sebuah kegagalan, menjadikan sebuah kegagalan sebagai pelajaran dan memaknainya sebagai sebuah keberhasilan yang tertunda merupakan suatu moto hidup yang harus kita tanamkan selalu. Yang keempat, ada dampak positif dari bertawakal. Nah, dampak positif ini apa sih yang akan kita rasakan, apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita memiliki sifat tawakal? Yang pertama, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah, sebagaimana yang kita yakini bahwa Allah itu akan mengabulkan semua permintaan dan semua hajat kita. Nah, jadi kita itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah, baik perlindungan harta, perlindungan jiwa, perlindungan agama, dan perlindungan badan atau yang lain. Yang kedua, ada mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita bertawakal, kebaikan itu akan menyertai kita. Kebaikan itu akan datang dari arah mana saja, dari orang lain, dari saudara, dari ayah, dari diri kita, dari Allah. Nah, itu semua kebaikan akan hadir. Nah, yang keempat, ada tidak akan menjadikan orang itu kelaparan. Nah, jika kalian bertawakal, intinya kalau kalian memegang teguh prinsip Islam, kalian ini nggak akan tawakal. Kalau kalian ingin kaya, ingin berkecukupan, kalian ini bertawakal kepada Allah. Tentu saja tidak hanya sekedar tawakal, tapi kalian juga harus
berikhtiar. Nah, nanti kita akan bahas mengenai ikhtiar itu sendiri. Yang ketiga akan mendatangkan nasrullah. Apa itu nasrullah? Nasrullah itu merupakan pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita bertawakal, pertolongan itu juga datang dari mana saja. Sebagaimana kebaikan tadi bisa datang dari mana saja. Nah, terus gimana sih cara membiasakan bertawakal? Nah, nanti adik-adik di rumah bisa mempraktekkan atau sekarang bisa dipraktekkan gimana biar kita bisa memiliki sifat atau berperilaku bertawakal. Yang pertama ada bersungguh-sungguh dalam segala hal. Yang kedua ada senantiasa meniatkan sesuatu karena Allah. Nah, jadi kalau kalian mau melakukan aktivitas itu alangkah baiknya kalian membaca bismillah. Mau makan bismillah, mau berjalan bismillah, mau pakai sendal bismillah. Pokoknya mau nulis, mau belajar itu usahakan kalian membaca bismillah. Karena apa? Kalau Allah hadir dalam setiap kegiatan kita, nanti insya Allah akan berkah dan barokah. Yang ketiga menyadari bahwa kita ini lemah. Manusia ini sejatinya di alam semesta ini bukan apa-apa ya. Kalau kalian lihat sajalah perbandingan manusia dengan bumi ini seberapa perbandingannya. Kita itu harus sadar diri bahwa kita itu lemah dan bukan siapa-siapa. Yang keempat akan merasa cukup dengan apa yang diperoleh. Nah, kebanyakan dari orang tawakal ini pasti memiliki sifat merasa cukup atau dicukupkan segala sesuatunya, baik dari hartanya, rezekinya, itu akan segala dicukupkan. Terus di sisi lain juga tawakal ini membawa manfaat sendiri bagi kita. Yang pertama ada terhindar dari tekanan batin. Orang yang mempunyai sifat tawakal ini batinnya akan tenang, akan tentram, seperti pengertian yang disampaikan Imam Ghazali di depan tadi. Yang kedua ada menghilangkan rasa kecewa, karena hati terbiasa tentram, terbiasa tenang, rasa kecewa itu juga akan hilang dengan batin. Yang ketiga akan meningkatkan motivasi diri untuk lebih baik lagi. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Jadi kita sudah belajar tawakal. Nah, terus di sisi lain selain bertawakal kita itu juga harus berikhtiar. Nah, ikhtiar sendiri kalau dimaknai dalam bahasa kita itu berarti memilih. Namun ikhtiar ini maknanya lebih dekat kepada usaha atau makna masyhurnya, makna yang sering digunakan yaitu usaha. Jadi ada usaha, ada tawakal. Kita usaha dulu baru bertawakal kepada Allah. Nah, selalu ikhtiar ini terus apa sih macam-macam ikhtiar itu? Nah, ikhtiar itu ada mau menggapai cita-cita, Kalian semua di sini pasti punya cita-cita ya. Nah, usaha kalian untuk mencapai cita-cita itu yang dinamakan ikhtiar. Yang kedua ada selalu bersemangat dalam hidup. Jadi kalau bersemangat, orang yang memiliki semangat hidup itu juga merupakan ikhtiar dia. Mereka tidak mudah menyerah dan putus asa, giat bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup, itu ikhtiarnya orang yang berkeluarga. Terus ada rajin belajar. Nah, rajin belajar ini merupakan ikhtiarnya orang atau siswa yang sedang belajar. Kalian mengerjakan tugas, kalian mengerjakan ulangan, kalian masuk, kalian menyimak penjelasan guru, kalian bertanya, kalian menjawab. Nah, itu termasuk ikhtiarnya seorang murid atau seorang siswa. Nah, dampak positif dari ikhtiar ini banyak sekali ya. Ada merasakan kepuasan batin, terhormat dalam pandangan Allah, ada giat dan bersemangat dalam melakukan segala usaha, tidak mudah putus asa, dan pandai-pandai memanfaatkan waktu luang untuk hal yang positif. Terus keterkaitan antara tawakal dengan ikhtiar ini sangat dekat. Contohnya apa? Kita sakit terus kita berobat, kita berobat dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, kita berobat itu merupakan bentuk ikhtiar. Nah, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, menyerahkan kesembuhan kita kepada Allah, itu merupakan sebuah bentuk tawakal. Nah, terus ada juga kita mau ujian, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, terus kita menyerahkan hasil atau menyerahkan nilainya nanti kepada Allah. Kalian berdoa, kalian mengerjakan itu juga merupakan bentuk ikhtiar. Nah, kalian menyerahkan, kalian berpasrah diri bahwa nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu merupakan bentuk tawakal. Terus juga kita pergi ke rumah. Nah, kita pergi keluar rumah dengan mengunci pintu. Nah, mengunci pintu itu merupakan bentuk usaha, bentuk ikhtiar kita menjaga rumah kita.
Nah, setelah dikunci, kita memasrahkan atau menyandarkan hal tersebut kepada Allah, menitipkan atau memasrahkan rumah yang kita tinggali itu kepada Allah. Itu namanya bentuk tawakal. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai tawakal dan ikhtiar. Untuk kurang lebihnya nanti kalian bisa tanyakan ya. Saya sangat menunggu sekali pertanyaan dari adik-adik semua di WA Group, karena 3 pertemuan tidak ada pertanyaan ya, saya tidak ngapa-ngapain ya. Kalau ada bahasa saya kurang jelas, nanti kalian bisa tanyakan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.